Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, except ye eat the flesh of the Son of Man, and drink his blood, ye have no life in you. Whoso eateth my flesh, and drinketh my blood, hath eternal life, and I will raise him up at the last day. For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. He that eateth my flesh, and drinketh my blood, dwelleth in me, and I in him. John 6 verses 53 through 56. Oke, kita akan mulai. Kita punya bagian ke-7, The Lord's Supper, yang adalah bagian daripada seri The Never Ending Shadow. Kita mulai di Matius 26. Sementara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya makan, Tuhan Yesus mengambil roti, memberkatinya dan memberikan roti itu kepada murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, ambil, makan roti ini adalah tubuhku. Kita semua tahu bahwa roti itu bukan tubuh Tuhan Yesus. Artinya, roti yang mereka makan melambangkan tubuh Tuhan Yesus. Dan roti itu perlu dimakan. Ayat 27, dia ambil cawan yang berisi grape juice atau anggur, dan memberikan kepada murid-muridnya, dan dia bilang, minum, ini adalah darahku. Kita tahu bahwa anggur itu bukan darah Tuhan Yesus, tetapi melambangkan darah Tuhan Yesus. Dan roti dan anggur itu perlu dimakan dan diminum walaupun hanya simbol. Jadi penting sekali untuk melakukan simbolnya, untuk menerima kenyataannya. Roti itu melambangkan tubuh Kristus yang perlu dimakan. Anggur itu melambangkan darah Kristus yang perlu diminum. Nah, kita sudah tahu bahwa rencana keselamatan itu ada 2 tahap lah dikatakan. Tahap pertama ialah kematian Tuhan Yesus yang membayar upah dosa manusia yang berdosa, tapi nggak cukup untuk Tuhan Yesus mati di kayu salib. Karena kematian Tuhan Yesus itu hanya menghasilkan orang yang harusnya mati hidup, tapi tujuan rencana keselamatan bukan hanya untuk hidup, tetapi untuk dia tidak melanggar hukum Tuhan lagi, sebagaimana Adam dan Hawa dalam kehidupan mereka di Taman Eden melanggar hukum Tuhan. Jadi kalau kita lihat dia punya tubuh dan darah, kita tahu itu melambangkan kematian. Apalagi kita tahu darah kan. Tetapi nggak cukup kalau hanya melambangkan kematian, karena harus ada unsur kehidupan menurut firman Tuhannya. Barulah orang itu bisa dengan sempurna diselamatkan di dalam rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan di Matius 26 ayat 29 Tuhan bilang, saya tidak akan minum lagi daripada anggur ini. Artinya dia akan minum dengan murid-muridnya dan akan makan, tapi dia nggak akan minum lagi sampai nanti dia bersama murid-muridnya makan di dalam kerajaan Bapanya. Artinya ini akan dilakukan lagi. Artinya nggak bisa dikatakan bahwa makan roti dengan minum anggur itu sudah ditiadakan kalau masih akan dilakukan nanti di kerajaan surga, di kerajaan Bapanya. Jadi nggak bisa makan dan minum yang melambangkan tubuh dan darahnya ini untuk dipakukan ke kayu salib, walaupun dia bayang-bayang, kalau yang bayang-bayang ini masih akan dilakukan nanti di dalam kerajaan surga. Dengan kata lain, ini nggak bisa dipakukan ke kayu salib. Dia punya makan dan minum. Jadi apa yang Kristus lakukan dengan murid-muridnya, yaitu makan dan minum, yang adalah lambang, itu dia akan lakukan lagi di kerajaan Bapanya dengan semua orang yang akan masuk dalam kerajaan surga. Dan kita tahu Tuhan Yesus lakukan ini di malam hari sebelum dia mati di kayu salib. Nah, mari lihat tentang Passover. Passover ini kita ingat peristiwa di Mesir waktu umat Israel mau keluar dari Mesir. Di Keluaran 12 ayat 6, di hari ke-14 bulan pertama, artinya waktu yang sudah ditetapkan, mereka akan bunuh pada malam hari domba yang sudah dipilih sejak hari ke-10. Jadi ada kematian di hari ke-14 bulan pertama. Ada kematian binatang. Dan kita tahu kematian binatang ini melambangkan kematian Tuhan Yesus tahun 31 AD di kayu salib. Sekali lagi, kematian Tuhan Yesus tidak cukup untuk orang diselamatkan, karena kematiannya untuk orang itu bisa hidup menurut. Jadi nggak cukup hanya ada kematian, harus ada lambang kehidupan juga. Di ayat 7 dikatakan, kamu akan mengambil darahnya yang dicurahkan dari domba yang disembelih,
dan strike it di sebelah atas pintu dan di sebelah pintu. Dan apa yang terjadi dengan tubuhnya? Tubuhnya atau dia punya flesh, dagingnya, harus dimakan malam itu. Jadi ada dua hal yang harus dilakukan setelah domba itu mati. Dan kita tahu bahwa kematian itu melambangkan kematian Tuhan Yesus yang tidak cukup untuk orang diselamatkan. Jadi setelah ada kematian, ada yang harus dilakukan. Hasil kematian itu yang ada hubungannya dengan kita tidak melanggar hukum Tuhan lagi di saat kita hidup. Jadi darah itu harus di-strike di pintu dan daging itu harus dimakan. Dan mereka makan dengan roti yang tidak beragi juga kan. Jadi flesh atau daging daripada binatang itu yang melambangkan tubuhnya Kristus harus dimakan. Dan untuk makan itu adalah untuk sesuatu yang ada hubungan dengan saya punya kehidupan sementara saya hidup. Karena kematian domba itu melambangkan kematian untuk saya bisa hidup. Dan tadi di The Lord's Supper, roti itu yang melambangkan tubuh Kristus itu menggantikan daging domba itu. Karena sama-sama melambangkan tubuh Kristus. Sementara darah yang dipercikan di pintu itu, setelah kayu salib, itu digantikan dengan anggur, grape juice, yang diminum pada saat The Lord's Supper, dan itu menggantikan darah daripada domba. Jadi bedanya waktu The Lord's Supper nggak ada binatang yang harus dibunuh lagi, karena binatang yang mati itu sudah digantikan dengan Tuhan Yesus punya kematian. Sehingga Lord's Supper itu tidak termasuk persembahan binatang yang harus dibunuh. Karena Tuhan Yesuslah kita punya Passover yang sudah disalibkan ke kayu salib. Tetapi karena kematian itulah yang ditiadakan, sehingga kita sekarang melakukan sesuatu yang kita perlu lakukan untuk kita punya kehidupan sementara kita hidup. Jadi waktu domba mati melambangkan Tuhan Yesus, belum kayu salib, dan waktu Tuhan Yesus mati nggak perlu domba lagi, dan tentu saja nggak ada yang perlu ambil darah dan tubuh Tuhan Yesus, tetapi dia punya roti dengan dia punya anggur itu lambang daripada darah dan tubuh Tuhan Yesus yang hasil kematiannya yang harus dimakan dan diminum, yang ada hubungan dengan bagaimana kita hidup menurut di saat kita hidup dan tidak perlu mati lagi. Kamu akan makan, dan itu adalah the Lord's Passover. Nah, Passover itu adalah satu peristiwa waktu mereka keluar dari Mesir, dan kita akan lihat bahwa Passover ini digantikan dengan the Lord's Supper. Karena the Lord's Passover waktu keluar dari Mesir ini sangat penting untuk diingat, dan akan kita lihat betapa berhubungannya dengan kita punya kehidupan kekal. Dan karena the Lord's Passover ini sangat penting untuk kehidupan kekal manusia, ini digantikan oleh the Lord's Supper yang sangat penting untuk kita punya kehidupan kekal juga. Bedanya di the Lord's Supper nggak ada binatang yang harus mati karena Tuhan Yesus sudah mati. Jadi kita lihat bagaimana pentingnya daripada the Lord's Supper yang menggantikan the Lord's Passover. Tuhan memberikan kepada Musa instruksi yang khusus untuk umat Israel mengenai apa yang mereka harus lakukan supaya mereka tidak dibinasakan. Jadi untuk mereka tidak kena dia punya plagues atau laknat. Kita tahu ada 10 laknat di Mesir, supaya umat Israel tidak kena laknat ini dan akhirnya dibinasakan. Harus lakukan ini diberikan instruksinya melalui Musa. Dan tentu saja mereka harus melakukannya kalau mereka tidak mau kena dia punya laknat atau kutukan yang akan ditujukan kepada Mesir. Jadi pertanyaannya, apa yang mereka harus lakukan sesuai dengan instruksi Tuhan yang diberikan melalui Musa? Kita lihat paragraf berikutnya. Ordinance yang sangat penting ini adalah Passover. Jadi Tuhan buat Passover di mana mereka harus memeliharanya, mengikuti instruksi dengan seksama supaya mereka tidak terima plagues Mesir. Perintah ilahi ini ditujukan kepada setiap umat Israel. Dan mereka harus lakukan, ialah mereka harus membunuh domba atau kambing tanpa cacat. Itu mereka harus lakukan. Kalau nggak mau terima dia punya kutukan. Dan darahnya harus dipercikan di pintu. Kalau nggak mau terima dia punya kutukan atau laknat.
Dan domba yang disembelih ini dan darah yang dipercikan ini adalah token. Token itu tanda. Tanda supaya malaikat yang membinasakan orang-orang di Mesir melewati rumah mereka karena ada tandanya. Dan kata tanda ini, kalau kita lihat di Roma 4 ayat 11, adalah metrai. Karena token artinya tanda, dan tanda itu sama dengan metrai. Dan kita tahu metrai kita taruh di dahi. Makanya metrainya atau darahnya dipercik di pintu, karena pintu itu sama dengan masuk ke mata. Pintu hati masuk ke mata, dan di atas mata ada apa? Dahi. Dan bukankah orang dimeteraikan di dahi? Artinya waktu mereka melakukan itu, waktu mereka membunuh domba, itu artinya mereka terima kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menggantikan mereka terima kutuk Bapa, dan darahnya itu adalah tanda bahwa mereka terima kematian Tuhan Yesus dan kebergantungan mereka kepada Tuhan Yesus punya kehidupan untuk menghidupkan kehidupan mereka karena mereka nggak mati. Dan itu adalah tanda kalau mereka lakukan itu supaya mereka tidak dibinasakan malaikat waktu pada malam hari dia lewat di Mesir dan binasakan orang-orang di Mesir atau anak sulung daripada orang-orang Mesir. Jadi walaupun ini adalah lambang, tapi lambang itu adalah pengungkapan iman saya kepada kenyataannya dengan saya melakukan dia punya perintah. Jadi Passover ini sangat penting untuk orang menerima kematian Tuhan Yesus, Passover, karena Tuhan Yesuslah yang disembelih. Dan bagaimana saya hidup dengan saya nggak perlu mati karena Tuhan sudah mati, untuk menurut firman Tuhan dan dibersihkan dari semua noda dosa dan hidup menurut dan tidak melanggar sebagaimana Adam dan Hawa di Taman Eden melanggar. Jadi penting sekali untuk perintah yang diberikan Tuhan melalui Musa ini dilakukan sebagai pengungkapan iman agar mereka tidak dibinasakan di Mesir. Saya punya perbuatan itu akan menentukan apakah saya menerima meterai Tuhan atau saya dibinasakan oleh malaikat yang membinasakan orang-orang yang tidak ada dia punya tanda. Dan dikatakan di sini, sudah ada tetesan murka Tuhan berjatuhan di bumi ini. Dan waktu 7 kutuk terakhir, Daniel 12:1, time of trouble, the 7 last plagues, dicurahkan tanpa campuran daripada dia punya mercy, kecauan murkanya. Di saat 7 last plagues, Daniel 12:1, sudah terlambat untuk orang bertobat dan mendapatkan tempat pelarian daripada kutukan ini. Tidak ada darah lagi yang bisa saya dibersihkan dari saya punya noda dosa, sehingga malaikat bisa lewat dan tidak binasakan saya. Jadi untuk bunuh domba sama dengan terima kematian Tuhan Yesus, tapi nggak cukup. Tuhan Yesus punya kematian, harus dagingnya dimakan. Kita akan lihat apa pentingnya makan daging itu. Dan harus dipercik darahnya sebagai tanda bahwa saya menurut dan tidak kedapatan dosa. Dan itu dilambangkan setelah kayu salib dengan makan roti dan minum anggur. Dan sebelum kayu salib, itu sama dengan makan dia punya daging domba dan untuk mempercikan darahnya. Bedanya setelah kayu salib, nggak ada binatang yang harus mati lagi karena Tuhan Yesuslah korban yang sudah mati bagi saya. Jadi untuk makan dia punya daging, di mana itu melambangkan tubuh Kristus yang sempurna, itu sama dengan makan roti setelah kayu salib. Dan untuk mempercik darah di pintu sebelum kayu salib, itu sama dengan minum anggur atau wine setelah kayu salib. Nggak ada bedanya. Dan sama-sama hasil daripada kematian Tuhan Yesus. Bedanya sebelum kayu salib melalui domba, setelah kayu salib langsung tanpa domba. Di Galati 2 ayat 20 dikatakan, saya disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Nah, kalau saya disalibkan bersama-sama Kristus, artinya Kristus disalibkan dan saya disalibkan. Kita tahu bahwa di 1 Korintus 1 ayat 23 dikatakan Kristus disalibkan, dan ayat 24 adalah the power of God. Dan Roma 1:16 bilang the power of God adalah Injil Kristus yang sanggup menyelamatkan, Matius 1:21, dari dosa. Dan kita tahu dengan saya memandang Kristus di kayu salib, saya pun disalibkan. Saya punya keinginan daging,
saya pun siap untuk mati demi kebenaran. Itu artinya saya disalibkan. Saya menjadi mati terhadap keinginan daging saya. Dan kehidupan saya itu, thy will be done. Jadilah kehendakmu. Itu artinya saya disalibkan. Namun, walaupun saya disalibkan, saya masih hidup. Tapi bukan saya yang hidup. Kristus yang hidup dalam saya. Nah, apa artinya hidup? Di Matius 4 ayat 4, Tuhan Yesus bilang, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Bapa. Artinya, kehidupan saya setelah saya melihat kayu salib, saya mati terhadap daging saya mati terhadap saya punya kehendak, semua kehendak saya adalah kehendak Tuhan, dan saya hidupnya berdasarkan firman Bapa. Semua yang saya lakukan dalam kehidupan saya berdasarkan firman Bapa, apapun konsekuensinya. Itu artinya Kristus hidup dalam saya. Karena Kristus punya kehidupanlah yang diungkapkan dalam kehidupan saya, bukan saya punya kehendak lagi. Kolose 1:27 dikatakan, Kristus di dalam kamu, artinya kalau Kristus hidup dalam kamu, itulah kamu punya pengharapan untuk kemuliaan. Kita tahu Musa bilang, tunjukkan kemuliaanmu. Tunjukkan kemuliaanmu, itu sama dengan tunjukkan karaktermu, yang terdiri dari justice dengan mercy. Di mana justice harus ada yang mati, mercy yang harus mati nggak mati, dan yang mati adalah anak Bapa. Itu justice mercy. Dan kalau Kristus yang hidup dalam saya, itulah sikap saya juga. Dan itu hasil saya lihat Kristus dipakukan ke kayu salib, saya pun dirubahkan menjadi seperti karakternya dari glory to glory. Image saya dirubahkan berdasarkan apa yang saya lihat. Dan yang saya lihat itu, kalau firman kebenaran itu yang saya lihat, itu yang saya pelajari dan mengerti itu berdiam dalam saya, itulah kehidupan Kristus yang diungkapkan dalam saya punya kehidupan. Dan apa hasilnya di 1 Yohanes 3:6? Barang siapa berdiam dalam Dia, di dalam Kristus, betul? Tidak berdosa. Kenapa? Karena saya sudah tidak melayani keinginan daging saya, tidak melakukan kehendak saya. Semua yang saya lakukan adalah kehendak Bapa, karena saya sudah mati terhadap kehendak saya. Dan hanya Bapa punya kehidupanlah, atau Kristus punya kehidupanlah yang hidup dalam saya dan diungkapkan dalam saya punya kehidupan. Sehingga kehidupan Kristus itu adalah kehidupan tanpa berdosa. Tapi kuncinya ialah Kristus harus hidup dalam saya. Sementara hidup itu Tuhan Yesus bilang apa? Manusia bukan hidup dari roti saja, harus dimakan, roti, lambang. Tapi manusia hidup dari setiap firman. Artinya manusia hidup dari makan firman Tuhan yang dilambangkan roti dan anggur. Artinya waktu kita makan roti dan minum anggur, itu melambangkan kita makan firman Tuhan, dan firman Tuhan itulah yang hidup di dalam kita, atau kehidupan Kristus yang hidup dalam kita. Dan kita mati terhadap kita punya kehendak, kita punya keinginan daging, dan hanya kehidupan Kristuslah yang tanpa cacat dosa yang diungkapkan dari setiap kehidupan saya, karena saya sudah mati terhadap diri saya. Ayat 9 dikatakan, karena benihnya, kita tahu benih adalah firman di Lukas 8:11, firmannya berdiam dalam kamu. Jadi nggak cukup untuk makan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, kalau nggak dihidupkan, kalau nggak diterapkan. Nggak ada gunanya belajar firman Tuhan kalau saya masih melakukan kehendak saya, dan kehendak saya tidak serahkan kepada Tuhan. Nggak ada gunanya tahu kebenaran, tapi masih mau melakukan keinginan saya, dan bukan Kristuslah yang diungkapkan dalam kehidupan saya. Dan itu dilambangkan dengan makan roti dan minum anggur setelah kayu salib. Dan kalau benihnya atau firmannya berdiam dalam saya, tetap hidup dalam saya, dia nggak bisa berdosa. Kecuali dia pilih untuk berdosa. Tapi kalau dia nggak mau berdosa, dia izinkan firman itu yang mendikte apa yang benar dan salah, dan dia selalu pilih yang benar apapun konsekuensinya. Sebagaimana Sadrak, Mesak, Abednego, mereka pilih yang benar, walaupun gara-gara pilih yang benar mereka dibuang ke dapur api. Daniel di Media Persia, dia tahu apa yang benar, dia pilih yang benar, dan dia tidak berdosa, walaupun hasilnya itu dibuang ke lubang singa. Itu kehidupan kekal. Yohanes 15 ayat 7. Kalau kamu berdiam dalam aku dalam kamu, firmanku berdiam dalam kamu. Dan firman itu apa? Yohanes 6:3, firman adalah roh, firman itu kehidupan Kristus. Jadi dengan saya makan dan minum, itu melambangkan saya terima firman yang adalah roh, yang adalah kehidupan Kristus.
Dan kehidupan Kristuslah yang diungkapkan dalam kehidupan saya karena saya sudah mati, tidak melakukan kehendak saya lagi. Semua yang saya lakukan berdasarkan kebenaran. Semua yang saya lakukan berdasarkan firman Tuhan. Dan kalau saya lakukan itu, Kristus punya kehidupan yang diungkapkan dalam setiap aspek kehidupan saya. Jadi nggak cukup untuk Tuhan Yesus mati di kayu salib, lalu setelah itu saya mengungkapkan saya punya keinginan daging. Nggak cukup. Jadi untuk domba mati untuk saya hidup. Lalu untuk saya hidup tidak berdosa, saya harus terima firman-Nya yang dilambangkan oleh makan roti dan minum anggur, dan itu harus dilakukan walaupun itu hanya simbol. Kita akan lihat nanti. Walaupun itu hanya simbol, itu tetap harus dilakukan. Dan itulah dua aspek daripada rencana keselamatan, di mana dalam kematian domba ada dua hal yang kelihatan. Kematian dan darah dengan dagingnya itu melambangkan penurutan kehidupan kekal. Melambangkan firman rohnya Kristus, kehidupannya Kristus hidup dalam saya. Itu harus dilakukan untuk diselamatkan tuntas dari dosa. Dilihat di sini, katakan tidak cukup hanya untuk bunuh domba dan tidak cukup untuk mempercikkan darahnya di pintu. Lalu dibilang apa? Harus dimakan. Harus dimakan. Jadi nggak bisa bilang bahwa, oh saya punya feast itu ya sendiri-sendiri aja, saya punya spiritual feast dan nggak ada yang dimakan. Karena itu kan simbol, yang penting makan firman Tuhan. Enggak. Kita akan lihat kenapa harus dimakan walaupun yang dimakan bukan kehidupan kekal. Karena waktu saya makan itu melambangkan persekutuan yang sangat erat antara Kristus dengan murid-muridnya, dengan pengikutnya. Artinya waktu saya makan itu lambang Kristus hidup dalam saya dan saya hidup dalam Kristus. Di mana tadi kita baca bahwa kalau Kristus hidup dalam saya sudah mati terhadap keinginan daging dan saya punya kehendak, sehingga semua yang saya lakukan adalah berdasarkan firman Tuhan. Saya nggak akan lakukan sesuatu untuk menyenangkan orang lain. Saya lakukan semua itu untuk Tuhan yang dimuliakan. Makanya orang-orang yang mati syahid, mereka siap untuk mati. Karena tujuan hidup ialah untuk menurut. Bukan untuk hidup lebih lama lagi dengan menyenangkan orang dengan cara melanggar firman Tuhan. Bukan itu fungsi kehidupan kita. Dunia ini hanya sementara. Dan karena hanya sementara, tujuan kita ialah untuk kehidupan kekal, bukan hidup selama mungkin di dunia ini dengan cara melanggar. Dan cara menurutnya dalam hal ini ialah makan dan minum lambang yang melambangkan persatuan yang erat antara Kristus dengan pengikut-pengikutnya. Tuhan Yesus bilang di Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur, kamulah cabang-cabangnya. Lalu dikatakan, dia yang berdiam dalam aku dan aku dalam dia akan menghasilkan banyak buah. Buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22, 23. Artinya saya punya roh akan berdiam dalam dia sehingga dia akan menghasilkan buah-buah roh. Tanpa aku berdiam dalam kamu nggak bisa bikin apa-apa. Jadi penting sekali untuk makan walaupun hanya simbol. Untuk sebelum kayu salib, penting untuk bunuh domba, untuk bilang saya terima kematian Tuhan Yesus yang belum terjadi melalui iman. Dan waktu Tuhan Yesus sudah mati, saya nggak perlu bunuh domba lagi, karena saya sudah bisa lihat kematian Tuhan Yesus tanpa domba. Tetapi untuk makan dan minum itu tetap harus berlaku, karena itu aspek daripada saya punya kehidupan yang saya hidupkan setelah saya terima kematian Tuhan Yesus. Jadi kenapa harus dimakan? Pekerjaan yang dituntut akan orang-orang Israel ialah untuk membuktikan kepada mereka, atau untuk mereka membuktikan atau menguji mereka, dan untuk menunjukkan iman mereka bahwa Tuhanlah yang membawa atau meluputkan mereka dari Mesir. Artinya untuk umat Israel setelah keluar dari Mesir harus makan, harus percik darah setelah bunuh domba, itu untuk menguji mereka bahwa mereka terima bahwa Tuhan Yesuslah yang meluputkan mereka. Jadi yang mereka lakukan itu ialah pengungkapan iman. Dan walaupun yang mereka lakukan itu bukan yang menyelamatkan, tapi dengan mereka melakukan instruksi Tuhan, itu ungkapan iman mereka kepada Tuhan yang menyelamatkan melalui simbol yang Tuhan sudah tetapkan.
agar mereka bisa luput dari terrible judgment atau kutukan yang dituangkan kepada Mesir, tanda darah harus kelihatan di pintu. Dan mereka diinstruksikan untuk memelihara the feast of the Passover sebagai hukum upacara. Jadi mereka harus lakukan itu. Jadi nggak bisa orang bilang, nggak penting itu kan cuma lambang. Yang penting saya makan firman Tuhan, nggak usah makan simbolnya. Artinya kamu dengan tidak mau makan atau minum, nggak ada gunanya kamu bilang kamu sedang pelihara dia punya spiritual feast, karena kamu tidak mau mengikuti instruksi yang Tuhan dalam hikmatnya berikan sebagai tanda bahwa kamu percaya akan firman Tuhan. Untuk melakukan itu sama dengan untuk percaya. Orang diselamatkan karena percaya. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. Hebrews 11 verse 4. Abel grasped the great principles of redemption. He saw himself a sinner, and he saw sin and its penalty, death, standing between his soul and communion with God. He brought the slain victim, the sacrificed life, thus acknowledging the claims of the law that had been transgressed. Through the shed blood, he looked to the future sacrifice, Christ dying on the cross of Calvary, and trusting in the atonement that was there to be made, he had the witness that he was righteous, and his offering accepted. Cain had the same opportunity of learning and accepting these truths as had Abel. Abel chose faith and obedience. Cain, unbelief and rebellion. Cain and Abel represent two classes that will exist in the world till the close of time. Those who feel no need of the blood of Christ, who feel that without divine grace they can by their own works secure the approval of God, are making the same mistake as did Cain. Kita lihat di Review and Herald November 12, kita harus cari persatuan dan harmonis antara satu dengan yang lain. Di saat kita mencapai persatuan ini, di saat umat Tuhan menjadi satu, barulah umat Tuhan akan dicurahkan Roh Kudus bagaimana murid-murid di hari Pentecost dicurahkan Roh Kudus. Lalu dikatakan apa? Bagaimana caranya untuk umat Tuhan satu padu? Tentu saja harus berkumpul sama-sama. Walaupun di akhir zaman melalui Zoom, pokoknya sama-sama kita belajar sama-sama, nggak sendirian, tanpa ketemu siapa-siapa, kita bertemu sama-sama, baru kita bisa satu dengan yang lain. Nggak bisa saya menjadi dekat dengan orang lain kalau saya nggak pernah ada hubungan dengan orang itu. Untuk kita menjadi satu seperti orang-orang di hari Pentecost, lalu dibilang apa? Kecuali kamu makan dia punya daging dan minum darahnya, kamu nggak ada kehidupan. Artinya untuk menjadi satu ialah untuk gather together, sama dengan di hari Pentecost. Di hari Pentecost mereka semua one accord. One accord artinya one mind, unity, harmony. Kenapa? Karena mereka semua di one place, di satu tempat. Bukan spiritual feast. Mereka semua di satu tempat, dan itu caranya untuk mereka dicurahkan Roh Kudus tanpa batas. Harus keep dia punya feast at the appointed time. Disitulah kita bersatu, disitulah kita menjadi satu dengan lain, dengan satu dengan Kristus, dengan melakukan simbol yang mengungkapkan iman kita kepada Tuhan Yesus yang selamatkan kita, dan simbolnya yang sudah ditetapkan Tuhan Yesus melalui Musa, kita lakukan sebagai pengungkapan iman kita. Mari kita lihat ujian iman, di mana iman itu diungkapkan dengan melakukan instruksi. Jadi kalau saya bilang, saya nggak perlu makan dan minum, yang penting saya belajar firman Tuhan. Bukankah itu yang dikatakan oleh Kain? Saya nggak perlu bawa persembahan domba yang melambangkan Kristus. Yang penting saya persembahkan apa yang saya mau. Saya mau bikin, nggak mau bikin, yang penting saya berikan yang terbaik. Sementara Abel, dia mempersembahkan sesuai dengan yang melambangkan kematian Tuhan Yesus dan menunjukkan ketergantungan akan keselamatannya kepada Kristus, dan diungkapkan imannya kepada Kristus sebagai juru selamatnya dengan melakukan instruksi yang sudah diinstruksikan untuk perlu dilakukan kalau dia mau diselamatkan. Siapa punya persembahan yang diterima Tuhan? Kain yang bilang, saya nggak perlu lakukan itu semua, yang penting buat terbaik. Atau Abel melakukan yang persis diinstruksikan,
Sama dengan kalau disuruh bunuh domba, lalu percik darah dan makan dagingnya, dia lakukan. Kain enggak. Dan kalau setelah kayu salib, yang penting belajar firman Tuhan, enggak usah meat dengan drink. Siapa yang ditolak? Yang ditolak adalah yang bilang, yang penting belajar firman Tuhan, enggak perlu untuk kumpul, feast, sama-sama, enggak perlu itu. Itu sama dengan Kain. Karena di Signs of Times March 21 dikatakan, ada dua kelompok, dan dua kelompok ini akan ada sampai tutup sejarah dunia. Dua kelompok ini siapa? Kain dan Abel. Siapa Kain? Kain dia bilang, saya nggak perlu melakukan hal itu. Yang penting saya belajar firman Tuhan. Yang penting perbuatan saya. Ya perbuatannya kalau melakukan firman yang Tuhan perintahkan nggak apa-apa. Tapi yang penting perbuatan saya, yang penting saya berbuat baik, tapi tidak mau melakukan yang Tuhan sudah institusikan untuk keselamatan saya, kamu melambangkan Kain. Dan kelompok ini ada sejak awal sampai tutup pintu. Artinya di akhir zaman ada orang-orang yang nggak mau keep the feast, dan mereka bilang, saya ada spiritual feast kok, saya nggak perlu kumpul sama-sama, makan sama-sama, saya nggak perlu diselamatkan dengan cara itu, saya ada cara yang lebih mantap dari cara Tuhan. Itu melambangkan Kain. Kutipan berikut, Passover, dan Passover ini untuk sebelum kayu salib, menunjuk ke belakang. Artinya itu mengingatkan mereka bagaimana mereka diluputkan dari Mesir. Dan itu juga adalah bayang-bayang. Jadi Passover itu adalah bayang-bayang dari kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Artinya sebelum kayu salib, Tuhan kasih Passover supaya mereka bisa lihat bagaimana mereka diluputkan dari 10 laknat Mesir, dan untuk lihat ke depan, melihat kayu salib. Karena pentingnya untuk lihat kayu salib kan? Ini sebelum kayu salib. Ini terjadinya sebelum kayu salib. Darah yang dipercik di pintu melambangkan darah yang mempersatukan kita dengan Bapa melalui darahnya Kristus. Dan darah ini adalah satu pengungkapan ketergantungan yang selalu akan orang berdosa kepada nilai kehidupan Kristus yang dilambangkan darah untuk bisa selalu aman dari kuasa setan. Artinya darah itu melambangkan ketergantungan saya akan kuasa Tuhan untuk meluputkan saya dari kuasa setan, dan darah itu pun melambangkan saya punya ketergantungan di dunia ini sebelum Tuhan Yesus datang, dan sampai saya diselamatkan di awan-awan. Nah, artinya darah itu apakah sudah berakhir di kayu salib? Kalau itu ketergantungan yang selalu sampai saya diangkat ke awan-awan, enggak. Tapi karena Passover itu ada domba, artinya dombanya berakhir dan nggak ada domba lagi, artinya nggak ada darah dan nggak ada daging domba lagi, digantikan dengan roti dengan anggur sebagai ketergantungan saya untuk hidup tidak berdosa dan untuk diangkat ke awan-awan nanti dengan melakukan simbol yang menggantikan darah dan daging domba waktu kita keep the Lord's Supper. Jadi Kristus makan dia punya Passover Supper dengan murid-muridnya sebelum dia disalibkan. Dan malam yang sama dia menginstitusikan the ordinance of the Lord's Supper, atau bahasa Indonesianya perjamuan kudus, untuk dipelihara untuk mengingatkan kematiannya. Jadi the Lord's Supper ini kalau lihat ke belakang lihat kayu salib. Sementara Passover kalau lihat ke belakang lihat mereka diluputkan dari Mesir. Jadi the Lord's Supper ini menggantikan Passover, di mana Passover lihat kayu salibnya ke depan, the Lord's Supper lihat kayu salibnya ke belakang. Jadi sama-sama masih perlu lihat kayu salib. Bedanya satu melalui domba dan lihat ke depan, yang satu nggak perlu ada domba lihat ke belakang. Karena kita tahu lihat kayu salib sangat penting untuk kita diselamatkan. Jadi sampai saat kayu salib atau sebelum kayu salib, Passover ini kalau lihat ke belakang, lihat bagaimana mereka diluputkan dari Mesir. Tetapi digantikan di tempat Passover, sekarang Tuhan gantikan dengan the Lord's Supper, dan untuk lihat ke belakang, untuk mengingat kayu salib karena itu penting. Jadi Passover ini digantikan dengan the Lord's Supper atau perjamuan kudus. Di sini Juru Selamat kita menginstitusikan perjamuan kudus untuk sering dirayakan. Sementara kita tahu bahwa Passover dilakukannya sekali setahun.
bulan pertama hari ke-14. Jadi walaupun dia punya Passover saja itu cuma hari ke-14 bulan pertama, yang menggantikan Passover ini enggak cuma sekali setahun. Untuk kita selalu diingatkan akan kematian dan bagaimana Tuhan Yesus dikhianati untuk dosa dunia. Dia mau pengikutnya sadar akan mereka punya ketergantungan selalu akan darahnya atau kehidupannya untuk keselamatannya. Jadi The Lord's Supper ini untuk kita ingat kayu salib, kita sudah belajar apa pentingnya kayu salib, dan untuk ingat betapa kita sangat bergantung kepada darah atau kehidupannya untuk keselamatannya, karena kayu salib lihat kematian dan darahnya lihat kehidupan kita untuk tidak berdosa. Dan tubuhnya yang diremuk-remuk itu adalah lambang daripada tubuh Kristus yang diremuk, itu tubuhnya, itu kematian. Dan dia punya anggur adalah simbol daripada darahnya untuk kita dibersihkan noda-noda kita, bukan hanya diampuni dosanya, sama dengan 1 Yohanes 1 ayat 9, setelah diampuni, dibersihkan noda-nodanya dengan penurutan akan firman Tuhan, kalau roh kehidupan Kristus berdiam dalam saya. Kalau I am crucified, hasil lihat kayu salib. Jadi kalau kita lihat gambarnya, The Lord's Supper, kalau lihat ke belakang, lihat kayu salib. Penting sekali. Dan kalau lihat ke depan, kita makan roti, mengingatkan kematiannya, tubuhnya. Dan kalau lihat darah, darah itu yang membersihkan kita dari noda-noda dosa dalam kehidupan kita. Dan kita sangat bergantung kepada kematian Tuhan Yesus yang membuat kita bisa hidup dibersihkan dari noda-noda. Dan dia punya roti dan dia punya anggur itu mengungkapkan kita punya kebergantungan selalunya akan rencana keselamatan ini. Jadi penting sekali untuk lihat ke belakang dan lihat ke depan. Sangat penting waktu kita keep the Lord's Supper. Dikatakan di sini, keselamatan manusia sangat bergantung dengan selalu menerapkan di dalam hati manusia darah yang membersihkan dari noda dosa, darah Kristus. Dan itu dilakukan simbolnya. Tentu saja dengan lakukan simbol belum tentu dia mengalami kenyataannya. Tetapi bukan karena demikian artinya nggak perlu buat simbolnya lalu harap kenyataannya. Karena kita harus melakukan simbolnya. Walaupun bukan simbolnya yang menyelamatkan. Tapi itu pengungkapan iman kepada yang kenyataannya. Dan perjamuan kudus ini harus dirayakan lebih sering daripada cuma sekali setahunnya. Bulan pertama hari ke-14. Kita akan lihat di pelajaran ini berapa sering kita bikin dia punya The Lord's Supper, berapa sering. Dan ini The Lord's Supper ini mengingatkan atau melihat kembali bagaimana umat Israel diselamatkan dari Mesir untuk mereka dulu. Dan itu pun adalah lambang daripada bagaimana Tuhan Yesus dengan kehidupannya akan meluputkan kita dari dunia ini. Jadi kita bisa lihat bahwa kematian Tuhan Yesus dan kehidupannya membuat kita luput dari dunia berdosa. Sebagaimana mereka diluputkan dari Mesir, umat Tuhan pun diluputkan dari dunia karena Mesir di Alkitab melambangkan dunia. Jadi mari lihat gambarnya seperti apa itu. Orang-orang Israel di Mesir, waktu mereka merayakan Passover, mereka setelah Mesir, pada Mesir dan setelah Mesir, kita lihat yang Mesir lah ya, mereka diingatkan bagaimana Tuhan luputkan mereka dari Mesir. Kan Mesir lambang dunia. Dan mereka punya keselamatan itu sangat bergantung dengan kayu salib. Bukan hanya kematiannya, tapi kehidupan yang dihasilkan kematian Tuhan Yesus. Lalu Passover ini berakhir di kayu salib, tapi bukan berarti semuanya dipakukan, karena berakhir itu artinya digantikan tanpa dombanya. Dan tanpa dombanya namanya The Lord's Supper. Dan The Lord's Supper ini mengingatkan kita akan kayu salib dan bagaimana mereka dibawa keluar dari Mesir. Kita lihat ke depan, kita pun akan dibawa keluar dari Mesir dunia ke Yerusalem baru. Jadi kita bisa lihat bahwa Passover ini penting, belum kayu salib, karena domba sudah digantikan, sekarang digantikan dengan perjamuan kudus, penting. Sama-sama lihat kayu salib, sama-sama lihat luput dari Mesir dunia. Jadi bisakah selain kematiannya dipakukan kayu salib? Nggak ada. Yang berakhir di kayu salib di sini apa? Cuma kematian. Seremonial. Seremonial itu adalah
lambang kematian, walaupun dalam seremonial ada unsur kehidupannya yang banyak orang nggak bisa lihat, sehingga mereka nggak bisa lihat wajah Musa yang bercahaya waktu turun dari gunung kan. Jadi mari lihat di Matius 26, kita lihat lagi. Tuhan Yesus mengambil roti dan dibilang makan. Dia bilang makan, artinya murid-murid makan simbolnya. Lalu di 1 Korintus 11:24 dikatakan, ambil dan makan, ini tubuhku, dan waktu kamu makan supaya kamu ingat saya. Ini dia, waktu makan, ingat kayu salib. Sementara mereka waktu makan, mereka lihat ke depan kayu salib. Kita waktu makan, kita lihat ke belakang kayu salibnya. Bedanya kita nggak ada domba lagi. Lalu dia mengambil dari penyecawan, dia berikan kepada muridnya, dia bilang, minum, inilah darahku. Di 1 Korintus 11:25 dia bilang apa? Dia ambil cawan, dia bilang, ini darahku, dia bilang apa? Waktu kamu minum, ini kamu ingat saya. Untuk makan dan minum di Lord's Supper, itu ingat kayu salib. Itu ingat kayu salib. Dan bukan cuma itu yang saya pikirkan tentang kayu salib, tentang semua rencana keselamatan yang diungkapkan tahapnya di kayu salib, tapi itu pun memberi pengharapan kepada saya, dan saya punya sikap ketergantungan saya kepada Tuhan, di mana saya pun akan diselamatkan dari dunia, sebagaimana umat Israel diselamatkan dari Mesir, dengan saya makan dan minum. Jadi roti yang melambangkan tubuh Kristus harus dimakan, anggur yang melambangkan darah Kristus harus diminum. Lalu Yohanes 6 ayat 47 dikatakan, saya bilang kepada kamu, dia yang percaya akan saya memiliki kehidupan kekal. Yohanes 3:16. Dan kita tahu bahwa murid-murid harus makan rotinya kan? Harus makan. Lalu terus bilang apa? Akulah roti hidup itu. Artinya makan roti melambangkan makan kehidupan kekal. Kita tahu kehidupan kekal adalah firman kekal. Perkataan-perkataan yang aku ucapkan itu adalah kehidupan kekal. Artinya untuk makan roti itu kenyataannya saya harus makan firman Tuhan. Nggak ada gunanya makan roti lalu nggak makan firman Tuhan. Tapi walaupun roti hanya simbol, roti tetap harus dilakukan. Karena saya lakukannya bersama-sama waktu saya assemble dengan gather together, di mana kita menjadi satu dengan yang lain, dengan satu dengan Bapa di surga melalui anaknya, dan di situ kita dicurahkan Roh Kudus kan. Itu pentingnya bagaimana untuk melakukan simbolnya, itu memperkuat kenyataan hidupnya. Dan ayat 50, roti ini kamu makan. Ayat 51, akulah roti yang hidup. Kalau orang makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Roti yang aku berikan adalah saya punya daging. Daging itu sebelum kayu salib adalah daging domba. Setelah kayu salib adalah roti yang saya berikan untuk kehidupan dunia. Tubuh Kristus dilambangkan roti setelah kayu salib, dilambangkan daging domba sebelum kayu salib. Sama-sama dimakan. Ayat 53, Tuhan Yesus bilang kepada mereka, kecuali kamu makan daging atau roti dan minum atau percik darah atau minum anggur, kamu nggak ada kehidupan dalam kamu. Walaupun ini simbol, tapi nggak ada kehidupan. Karena kamu tidak percaya dengan mengungkapkan iman kamu dengan melakukan simbolnya. Lalu apa yang Tuhan Yesus bilang? Barang siapa makan daging ini sebelum kayu salib, roti setelah kayu salib, dan minum darah atau percik darah sebelum kayu salib, minum anggur setelah kayu salib, memiliki kehidupan kekal. Dan kalau pun dia mati, saya akan bangkitkan dia nanti. Waktu saya datang kedua kali di awan-awan. Tuhan Yesus bilang. Sudah bisa lihat, dari kematian yang berakhir di kayu salib, ada unsur kehidupan yang sudah ada sebelum kayu salib, dan tetap ada setelah kayu salib, di mana itu nggak pernah bisa dipakukan. Yang dipakukan hanya unsur kematiannya. Karena kematian itu membayar hutang kita. Sementara hutang dibayar, kita harus hidup tidak berdosa. Sebelum kayu salib dan setelah kayu salib. Jadi kematian itu yang berakhir, dan kehidupan kita untuk hidup tidak berdosa itu selalu ada dalam bentuk simbol. Dan itu nggak pernah bisa dipakukan ke kayu salib. Darah Kristus yang dilambangkan anggur atau darah, tubuh Kristus yang dilambangkan roti atau daging domba. Lalu Tuhan bilang apa? Saya punya daging yang dilambangkan domba adalah meat, makanan. Dan saya punya darah yang dilambangkan oleh anggur adalah drink. Artinya kalau kamu enggak meat dengan enggak drink, kamu enggak ada kehidupan kekal. Kalau kamu enggak meat dengan drink, kamu tolak simbol kehidupan kekal, dan kamu tolak simbol kematian,
kamu nggak ada kehidupan. Biarpun dikasih kehidupan, tapi kamu nggak menggunakan kehidupan untuk menurut, kamu harus bayar dosa kamu. Tapi kalau kamu meat dengan drink, kamu memiliki kehidupan kekal. Kata lain flesh dengan blood adalah apa? Meat dengan drink. Setelah kayu salib, namanya meat dengan drink. Jadi darah Kristus yang adalah wine, darah, drink. Tubuh Kristus, roti, flesh, meat. Dia yang makan atau meat dengan drink, saya punya blood, berdiam dalam saya. Dan orang yang berdiam dalam dia tidak berdosa. Artinya untuk makan dan minum, inilah cara kita hidup tidak berdosa. Karena kematian itu sudah membayar kematian kita, lalu waktu kita hidup, kita lakukan simbol daripada kehidupan kekal, termasuk kenyataannya, sehingga kita tidak berdosa kalau kita hidup berdasarkan setiap firman yang keluar dari mulut Bapa melalui anaknya. Ini pentingnya untuk keep the feast. Kita tahu umat Israel Passover, di mana mereka harus makan flesh dengan percik darah. Mereka harus makan dan percik darah dan mengingatkan mereka diluputkan dari Mesir. Dan itu pun membuat mereka lihat ke kayu salib, di mana Kristuslah mereka punya Passover, dan darah dan tubuh Kristuslah yang dilambangkan dengan yang mereka makan dengan percik itu mereka terima di kayu salib. Tapi setelah kayu salib, itu digantikan dengan the Lord's Supper tanpa dombanya, dan karena tanpa domba, tanpa kematian, karena Tuhan Yesuslah dombanya, dia punya daging digantikan dengan roti, darahnya digantikan dengan anggur. Dan dia punya roti harus di meat, eat, dan anggurnya harus di drink, meat dengan drink. Dan kalau lihat ke belakang, kita lihat, kita terima kematian Tuhan Yesus, kita terima tubuh dan darahnya yang membayar kita punya kematian, dan memberikan kehidupan kekal dengan meat and drink. Dan kalau mereka lihat ke depan, lihat ke salib, kalau kita lihat ke depan, kita lihat kita dibebaskan dari dunia. Jadi ini adalah mirror image. Passover dengan the Lord's Supper adalah mirror image. Dan kita tahu, kita sudah belajar di pelajaran-pelajaran sebelumnya, bahwa setiap kali bertemu at the appointed time, kita punya persembahan yang diinginkan Tuhan adalah praise dengan thanksgiving. Pada waktunya itu nggak pernah berakhir. Artinya, hanya karena Tuhan kasih Lord's Supper, bukan berarti appointed time-nya kita bisa tentukan kapan saja. Karena appointed time-nya masih berlaku. Dan kita akan lihat di kutipan berikut bahwa dia punya appointed time tidak pernah akan berubah untuk selama-lamanya. Kolose 2:14, catatan hutang sudah ditiadakan, disingkirkan, dan dipakukan ke kayu salib. Catatan hutang, karena pembayar hutangnya sudah mati. Ayat 16, oleh sebab itu jangan kamu dihakimi waktu kamu meat dengan drink tanpa domba. Dan kapan kamu meat and drink? Dan kita tahu kata lain meat and drink apa? The Lord's Supper. Waktu kamu melakukan Lord's Supper setelah kayu salib tanpa domba, kapan kamu lakukan the Lord's Supper? Tahunan, bulanan, tiap hari Sabat. At the appointed time masih berlaku. Dan meat and drink pada tahunan, bulanan, mingguan adalah bayang-bayang dari yang akan dibuat nanti di dunia baru dan langit baru untuk selama-lamanya. Jadi kita bisa lihat bahwa feast ini nggak pernah dipakukan ke salib dan nggak pernah akan dipakukan ke salib. Sebelum kayu salib ada, setelah kayu salib ada, yang berakhir hanya sistem kematian, tapi sistem kehidupan hasil kematian itu yang dilakukan sebagai simbol pada waktu yang sudah ditetapkan Tuhan tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Bedanya sekarang namanya meat and drink, kalau dulu namanya mereka punya ceremonial law. Dan ini pun bayang-bayang. Jadi bagaimana bayang-bayang dipakukan kalau masih bayang-bayang sementara ini dilakukan selama-lamanya. Jadi kita akan belajar bagaimana bayang-bayang tetap ada terus. Itu pelajaran berikutnya. The never ending shadow. Dan di sini katakan Tuhan memberikan instruksi yang sangat detail pada Musa apa yang mereka harus lakukan untuk bisa luput daripada tulah yang dicurahkan kepada Mesir. Artinya, ini diberikan untuk umat Tuhan di dunia ini sebelum kayu salib dan setelah kayu salib. Supaya untuk sebelum kayu salib, untuk Mesir, bagaimana mereka tidak terima tulah Mesir, dan setelah kayu salib, bagaimana mereka tidak terima 7 last plagues belum terus datang. Apa yang kita harus lakukan? Yang dilakukan sebelum kayu salib, Passover. Setelah kayu salib, the Lord's Supper, yang terdiri dari meat and drink, at the appointed time. Dan kata lain appointed time, assembly, festival,
solemn feast. Itu caranya untuk tidak dibinasakan di 7 last plagues yang gak lama lagi akan melanda dunia ini. Dari tahun ke tahun kita ke Yerusalem untuk worship. Kita tahu worship itu at the appointed time kan. Kita worship. Untuk apa kita datang ke Yerusalem untuk worship? Untuk memelihara the Feast of Tabernacle. Di Yesaya 66 ayat 23 kita tahu ini terjadinya di dunia baru, langit baru. Artinya setelah 1000 tahun. Setelah bumi ini diciptakan kembali dari bulan baru ke bulan baru, ke sabat yang lain, semua makhluk datang untuk worship. Jadi kita lihat ya, Feast of Tabernacle itu bagian dari tahunan, bulanan, mingguan untuk worship. Dan ini terjadinya selama-lamanya. Jadi Sakaria 14:16 sekarang ke-17. Dan kalau orang-orang itu tidak mau datang ke Yerusalem untuk worship, mereka tidak akan terima hujan. Kita sudah belajar bahwa apa yang kita lakukan di sini ialah untuk kita fit untuk lakukan di dunia baru untuk selama-lamanya. Jadi yang kita bikin di sini kita akan lakukan selama-lamanya sehingga nggak ada yang kaget lagi masuk surga. Di mana pertemuan-pertemuan gereja seperti camp meeting, selalu assemblies, kita tahu assemblies artinya at the appointed time to keep the feast. Di home church adalah Tuhan punya cara untuk berikan hujan awal dan hujan akhir. Artinya hujan awal dan hujan akhir dalam bentuk pekabaran diberikannya kapan? Waktu kita assembly. Artinya orang yang tidak mau datang assembly, makanya tidak terima hujan. Dan kita worship God waktu kita assembly. Selain hari Sabat, at the appointed time kita worship God. Evening, morning, weekly, monthly, yearly kita worship. Karena itulah yang kita akan lakukan untuk selama-lamanya. Dan di dunia ini, waktu kita assembly, kita dituangkan hujan awal dan hujan akhir. Dan orang yang tidak mau keep the Feast of Tabernacle, nggak mau assembly, nggak akan dapat hujan. Sudah mengerti kenapa kan? Ayat 18, Sakaria. Dan kalau kamu nggak mau datang, kamu nggak ada hujan, dan kamu akan terima plagues, 7 laknat. Kenapa? Karena nggak akan dimeteraikan. Orang yang terima 7 laknat ini, 7 last plagues, karena mereka tidak dimeteraikan. Mereka tidak dimeteraikan, oleh sebab itu mereka akan terima 7 last plagues. 7 last plagues ini sama dengan apa? Sama dengan 10 plagues-nya Mesir. Dan untuk tidak terima plagues-nya di Mesir, keep the Passover. Keep dia punya feast. Sama kan? Sebagaimana umat Tuhan keluar dari Mesir, umat Tuhan pun keluar dari dunia. Yang satu ke Yerusalem, yang satu Yerusalem di surga. Yang satu ke Kanaan, yang satu ke Kanaan surgawi. Sama. Dan caranya untuk tidak terima plague di Mesir, keep the Passover. Dan setelah kayu salib, keep the Lord's Supper at the appointed times. Dan mereka akan terima plagues dan akan di-smite. Smite itu artinya akan terima dia punya cambukan amarah lah, boleh katakan ya. Diperintahkan kepada orang yang memegang alat pembantai, pergi ke tengah kota Yerusalem, kasih tanda di dahi orang-orang yang ada darahnya di pintu atau ada meterai Tuhan dengan mereka melakukan yang Tuhan perintahkan. Karena mereka sedang berkeluh kesah terhadap kekejian yang terjadi di tengah Yerusalem. Kalau kita baca di testimoni, Yerusalem adalah gereja. Dan selain mereka yang terima meterai di dahi, smite, binasakan mereka. Kenapa dibinasakan? Karena mereka nggak ada meterai Tuhan atau darah di pintu atau meterai di dahi, karena mereka tidak terima hujan. Karena di Matius 2:14 bilang, orang yang tidak bersih satu noda pun di cleanse dengan darah Kristus nggak bisa dimeteraikan. Dan yang membersihkan adalah hujan. Kapan dibersihkannya? Waktu kita gather together. Kita bicarakan, renungkan kebaikan Tuhan dan rencana keselamatan, di situ cleansingnya terjadi. Dan inilah punishment pada orang-orang dunia atau Mesir yang tidak mau pelihara the Feast of Tabernacle. Yang tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Mau masuk kerajaan surga dengan caranya sendiri. Baiklah bagi kita sekarang untuk mengadakan Feast of Tabernacle. Sebagaimana umat Israel merayakan bagaimana Tuhan meluputkan mereka dan dia jaga perjalanan mereka dari Mesir ke tanah perjanjian, demikian juga umat Tuhan at the present time, sekarang harus bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan untuk mengingat selalu bagaimana Tuhan membawa kita keluar dari dunia, keluar dari kegelapan, kesalahan, doktrin-doktrin yang sudah masuk dalam gereja, ke dalam terang
kebenarannya, sehingga kita bisa melihat betapa pentingnya perintah Tuhan ini, bagaimana sejarah sedang terulang kembali, bagaimana yang keluar dari Mesir masuk tanah perjanjian, yang juga keluar dari masa kegelapan dan bebas dari kegelapan ajaran doktrin kepausan ini untuk bisa masuk tanah perjanjian di surga. Dan cara untuk tidak matinya ialah terima kematian Tuhan Yesus. Dan setelah sudah terima kematian Tuhan Yesus dan gak mati, sekarang hidup harus menurut dengan darahnya Tuhan Yesus, dengan rohnya Tuhan Yesus, dengan kehidupannya Tuhan Yesus, yang dilambangkan dengan meat, dengan drink, yang perlu dimakan sementara kita gather together at the point of time. Disitulah dicurahkan Roh Kudus, disitulah setiap noda dibersihkan, siap untuk the loud cry. Kita sudah tidak lama lagi masuk the time of trouble. Apa yang kita lakukan sesuai dengan perintah Tuhan yang sudah dengan jelas diungkapkan dalam firman Tuhan dan dia punya testimony spirit of prophecy? Apakah kita hidup berdasarkan setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan? Atau apakah kita hanya mengaku sebagai umat Tuhan, dalam kenyataannya kita tetap melakukan apa yang kita mau lakukan, merencanakan yang kita mau rencanakan, dan Tuhan tidak dimuliakan dalam hal itu? Muliakanlah Tuhan dalam kehidupanmu, walaupun dengan menghidupkan itu, dapur apilah tujuannya. Walaupun dengan menghidupkan kehidupan Tuhan Yesus, lubang singa, tapi Tuhan Yesus bilang kepada Marta, akulah kebangkitan. Sehingga Tuhanlah yang dimuliakan, karena Tuhanlah yang patut dimuliakan sebagai pencipta kita dan penebus kita semua. To God be the glory.